Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin dari kelas TI 22D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang mesin injection molding, yang dimana kita mulai saja ya. Apa itu injection molding? Injection molding adalah suatu metode material termoplastik yang dimana material yang meleleh karena pemanasan. Dan injection molding juga merupakan suatu proses material hermoplastik. Injection molding mempergunakan sepertiga dari keseluruhan resin yang dikonsumsi dalam pemprosesan termoplastik. Selanjutnya mengenai sejarah mesin injection molding. Mesin injection molding mulai tercatat dan dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika Serikat yang dipergunakan untuk memproses seluloid atau bahan plastik yang pertama kali. Kemudian pada tahun 1920-an di Jerman mulai dikembangkan mesin injection molding yang dioperasikan secara manual, di mana pencekaman molding masih menggunakan tuas. Selanjutnya 10 tahun kemudian pada tahun 1930-an ketika mulai adanya resin tersedia, mulailah dikembangkan mesin injection molding yang dapat dioperasikan secara hidrolik yang bertipe single stage plunger. Dan pada tahun 1946 James Henry membuat mesin injection molding bertipe single stage reciprocating screw yang pertama kalinya. Dan pada tahun 1950-an, relay dan timer mulai dipergunakan sebagai kontrolan proses injeksi. Dan pada tahun 1950-an, mesin injection molding mulai tercatat dan dipatenkan oleh relay dan timer dan mulai digunakan sebagai kontrolan proses injeksi. Selanjutnya, apa sih keuntungan penggunaan injection molding ini? Yang pertama itu adalah leluasa dalam mendesain bentuk produk berongga, berdinding tipis ataupun tebal, dan berbentuk batang atau pipa. Yang kemudian kedua, kekakuan produk lebih tinggi akibat adanya ruang kosong atau momen inersia polar lebih tinggi. Dan yang ketiga, memerlukan jumlah gate lebih sedikit sehingga mengurangi weld line. Kemudian tidak ada cacat shing mark pada produk-produk yang tebal. Tekanan injeksi dan pemadatan yang lebih rendah, distribusi tekanan pemadatan lebih merata, dan siklus injeksi lebih cepat akibat waktu pendinginan yang lebih singkat. Kemudian produk yang lebih ringan. Jadi penggunaan injection molding ini sangat mudah atau sangat otomatis dikarenakan sudah memakai proses injeksi dan memakai mesin, sehingga kita lebih leluasa dalam pembuatan produk molding tersebut. Kemudian dari adanya kelebihan itu ada juga kerugian penggunaan mesin injection molding ini. Nah, yang pertama, persaingan antar pabrik menghasilkan keuntungan yang terbatas. Biaya pembuatan cetakan yang relatif mahal, harga mesinnya dan perlengkapan yang mahal, kemudian pengendalian proses rentan terhadap kerusakan. Nah, di dalam persaingan antar pabrik menghasilkan keuntungan yang terbatas itu apa? Di tahun sekarang itu banyak PT-PT atau pabrik yang membuat proses injeksi atau percetakan plastik. Contohnya itu tutup botol sampo, dan bisa jadi kayak alat-alat elektronik, alat-alat kebutuhan rumah tangga, itu semuanya sudah dipakai menggunakan injection molding. Dan persaingan di antar pabrik ini begitu banyak dan
mendapatkan hasil dan keuntungan yang terbatas karena bersaing-saing di PT-PT tersebut atau di perusahaan tersebut, dan biaya pembuatan cetakannya itu yang mahal, dan itu dapat dilihat dari proses atau dari alatnya yang relatif mahal. Nah, kemudian cara kerja itu yang pertama dari bahan termoplastik dalam bentuk butiran atau ditampung, kemudian dimasukkan ke dalam barrel atau yang kemudian dilelehkan. Selanjutnya, plastik yang sudah meleleh kemudian diinjeksi oleh skrup, injeksi melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Selanjutnya, produk yang sudah dingin dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik. Dan yang terakhir, produk yang didorong tadi diambil oleh manusia atau menggunakan tangan robot. Selanjutnya, ke jendela proses. Jendela proses atau juga disebut molding area, diagram adalah sebuah indikator seberapa jauh kita memvariasikan proses dan masih bisa membuat produk yang memenuhi syarat. Jika temperatur proses terlalu rendah, maka ada kemungkinan material tidak meleleh, dan jika meleleh, maka viskositasnya sangat tinggi sehingga memerlukan tekanan injeksi yang sangat tinggi. Jika tekanan injeksi terlalu tinggi, maka akan menimbulkan flash atau bar pada garis pemisah cetakan. Jadi ini jika temperatur proses atau suhunya itu terlalu rendah, ada kemungkinan itu materialnya itu cacat atau NG dan dapat menimbulkan flash atau bar pada garis pemisah cetakan. Kemudian ada jenis-jenis mesin injection molding. Berdasarkan metode pencekaman cetakan atau itu ada dua. Yang pertama itu pencekam tugel, yang kedua itu pencekam hidrolik. Berdasarkan proses pelelehan biji plastik single stage plunger itu ada dua, yaitu two stage screw plunger, yang kedua itu single stage reciprocating screw. Dan berdasarkan tunas atau mesin injection molding dibedakan berdasarkan besarnya gaya pencekaman. Maksimum yang bisa diberikan yaitu kisaran mulai dari 5 ton untuk menghasilkan produk seberat 10 gram sampai dengan 5.000 ton untuk menghasilkan produk seberat 50 kg. Kemudian ini ada gambar bagian mesin-mesin injection molding, yang dimana dalam areanya itu ada moving plate chain, fixed plate chain, heater, band, dan barrel. Dan di bagian bawah itu ada motor, pump, valve, oil tank, heat exchanger, dan lainnya. Dan pada bagian kanan itu ada injection, piston, motor yang dikontrol. Kemudian ada komponen utama mesin injection molding. Unit injeksi bagian dari mesin injection molding yang dapat berfungsi untuk melelehkan material plastik terdiri dari hopper, barrel, dan screw. Kemudian molding bagian dari mesin injeksi molding di mana plastik leleh dicetakan dan didinginkan, dan unit pencekam atau bagian dari mesin injeksi yang berfungsi untuk mencekam molding pada saat penginjeksian material ke dalam cetakan, sekaligus menyediakan mekanisme pengeluaran produk dari molding tersebut. Kemudian di sini ada contoh video penggunaan mesin injection molding.
Ini bisa kita lihat, ini adalah mesinnya. Mesin injection molding. Ukurannya lumayan cukup besar. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah pemasukan bahan atau piring plastik. Kemudian dikelola di heating element yang dipanaskan. Memiliki 3 area, 3 zona: screw, convection zone, heating zone, steady zone. Alat bahan yang tadi itu dimasukkan dan didorong oleh mesinnya. Kalau didorong itu adalah proses pendinginan dengan cara disuntik kemudian di cool atau didinginin. Kemudian part injeksi tersebut dikebawahkan. Jadi proses mesin injeksi ini adalah bahan yang tadi di atas itu dikebawahkan dan diproses pemanasan, lalu didorong, dan proses ini kayak suntikan. Jadi dia dimasukkan si bahan tersebut dan plastik, kemudian dia disemprotkan ke dalam mesin atau cetakan tersebut. Kemudian dia berulang-ulang dan part tersebut yang sudah didinginkan itu dikebawahkan atau didinginkan. Sebenarnya proses ini sangat simpel dan bisa kita lihat ini proses pembuatan wadah. Nah, dari yang kita lihat, proses menggunakan mesin injeksi ini bisa kita simpulkan. Di balik dari keuntungannya itu ada juga kelebihan dan kekurangan seperti yang dijelaskan tadi. Keuntungannya itu leluasa atau dapat menjadi otomatis dengan cara menggunakan mesin tadi, injection molding. Dan kelebihannya itu kekurangannya itu persaingan antar pabrik yang menghasilkan keuntungan yang terbatas. Jadi dalam proses injection molding itu, kalau misalkan usaha atau membuat pabrik itu dari injection molding itu banyak kompetitor atau perusahaan-perusahaan yang berproduksi di mesin injection tersebut, dan biaya mesin yang cukup mahal. Jadi mesinnya yang relatif mahal dan rentan terhadap kerusakan. Jadi dalam waktu sebulan atau seminggu sekali itu harus ada proses maintenance atau perbaikan dari mesin tersebut, yang dimana kita harus memerlukan perawatan secara berkala agar part-part tersebut yang kita buat itu tidak ada proses NG yang akan dikirim ke perusahaan atau yang akan kita jual ke perusahaan untuk diproses selanjutnya. Dan contoh-contoh dari produk injection molding ini, yang pertama itu adalah bisa produk shampoo, bisa kayak tadi wadah, bisa jadi misting itu tempat makanan buat anak sekolah, dan ada banyak contoh-contohnya. Mungkin kalian bisa mencari atau melihat ke Google, ada banyak contoh-contoh part injection molding. Mohon maaf apabila video saya atau
presentasi saya ada yang kurang, mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.